Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dari program studi akuntansi 2021 kelas AK12R. Di nomor 1 kita disuruh untuk mencari harga pokok penjualan dan gross profit dengan dua metode, yaitu metode FIFO dan metode average. Diketahui data dan net sales yang terjual sebanyak 11.300 unit sebesar 347 juta. Setelah kita cantumkan datanya dan kita input ke dalam Excel, yang pertama kita tentukan dengan metode FIFO. Metode FIFO itu net salesnya diurutkan berdasarkan barang dari persediaan awal sampai pembelian pertama, urut sampai pembelian terakhir. Karena di sini net salesnya 11.300, maka barang yang kita gunakan untuk dijual adalah barang dari persediaan awal, pembelian pertama, kedua, ketiga, dan pembelian keempat, namun hanya sebesar 2.400 di pembelian keempat agar total unitnya pas menjadi 11.300 dengan harga yang sama di setiap pembelian. Nah, kemudian kita dapat harga pokok penjualan dari 11.300 unit ini sebesar 267.100.000. Nah, persediaan akhir ini kita dapat dari total value dari unit yang kita miliki, kita kurangi dengan value dari harga pokok penjualan ini, maka kita dapat 62.900.000. Dan gross profit ini kita dapat dari net sales. Di sini kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Tuh. Dan didapat 79.900.000. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu ada metode average. Di metode average ini kita itu menggunakan rata-rata dari harga setiap unit. Di sini total value dari 13.400 unit sebesar 330 juta. Kemudian 330 juta ini kita bagi dengan 330 juta ini kita bagi dengan 13.400, maka kita dapat value 24.627 untuk setiap unit. Dengan net sales yang sama 11.300 unit yang terjual dengan nominal 347 juta, maka kita bisa menentukan HPP, yaitu harga pokok penjualan. Jumlah unitnya 11.300 kita kalikan dengan average price yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 24.627, maka didapat harga pokok penjualan dari 11.300 unit ini adalah 278.278 juta 283.582. Nah, persediaan akhir ini kita dapat dari total value total unit yang kita miliki sebesar 330 juta dikurangi HPP yang sudah kita tentukan tadi, dan gross profit ini juga sama, kita tentukan dari net sales dikurangi harga pokok penjualan. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini awal bad debt expense-nya itu hanya $600. Kemudian credit manajernya itu nge-estimate akan ada $4.000 lagi yang uncollectible, sehingga untuk adjusting entry-nya bad debt expense pada debit dan allowance for doubtful account pada kreditnya sebesar 4.600. Selanjutnya untuk statement of financial position-nya itu, karena pada awalnya account receivable-nya sebesar 130.000 dan ada estimate dari
credit manager tadi bahwa $4.000 akan menjadi uncollectible, maka account receivable-nya menjadi 126.000. Nah, kemudian di poin kedua di sini ada write off sebesar $1.000 balance out by Patrick before the write off. Kita appropriate entry-nya kita masukkan allowance for doubtful account pada debit dan account receivable pada kredit dari write off tadi sebesar $1.000. Kemudian kita disuruh untuk show the statement financial position, karena sebelum write off account receivable 140.000 dan allowance for doubtful account-nya 2.000, maka kita dapat balance-nya 138.000, dan setelah di write off-nya itu sebesar 1.000 tadi, account receivable-nya menjadi 139.000 dan allowance for doubtful account-nya menjadi 1.000. Maka balance-nya kita mendapat di 138.000. Kemudian nomor 2 di poin ketiga. Di sini ada November tanggal 1 loan 30.000 cash to Leon dengan catatan 1 tahun dan 8% note. Kemudian tanggal 11 Desember ada hold good to Wainwright include receiving 13.500 dengan catatan 90 hari 8% note. Jadi kita masukkan tadi yang sebelumnya note receivable di debit dan cash pada kredit besar 30.000 dan note receivable di debit. Di sini kita masukkan sales revenue pada kredit sebesar 13.500. Nah, kemudian tanggal 16 itu receive 8.000 dengan catatan 6 bulan 9% note in exchange for Lee Young's outstanding account receivable. Kita catat note receivable-nya di debit besar 8.000 dan account receivable-nya di kredit. Nah, yang terakhir accurate interest revenue on all notes receivable 490 dapat dari di sini 1 November 1 tahun 8% sampai 30 Desember itu hanya 2 bulan dari 8% ini. Kita dapat 30.000 dikali 8%, kemudian dikali lagi 2 bulan, 2 per 12 kita dapat 400. Kemudian si Wainwright ini 90 hari 8% dari tanggal 11 Desember. Dari tanggal 11 Desember ke 31 Desember itu 20 hari sama 13.500 dikali 8% dikali 20 per 360. Kemudian Don Garbo ini 8.000 dikali 9% dikali dari tanggal 16 ke tanggal 31 15 hari per 360 yaitu 30. Maka kita dapat interest receivable accurate interest revenue on all notes receivable-nya 490. Nah, kemudian record the collecting of Leon note is mandatory in 2020. Yang tadi notes receivable-nya 30.000. Kemudian interest receivable pada awalnya 400 dan interest revenue-nya yang masih tersisa sebesar 2.000, maka cash-nya sebesar 32.400. Gitu. Selanjutnya nomor 3, di sini Batman Associates menerima laporan saldo dari bank tanggal 28 Februari dengan data sebagai berikut. Data ini kita cocokkan dulu dari balance per book
dan bank statement balance-nya. Di Februari tanggal 6 sebesar $800 itu sudah tercatat. Kalau di sini dicatatnya saat Februari tanggal 7-nya sama $800. Kemudian yang tanggal 15 sebesar 1.800 dan tanggal 23 sebesar 1.100 itu juga sudah ada dicatat di hari yang tanggal 15 di hari yang sama. Kemudian yang tanggal 23 dicatat di tanggal 24 sebesar 1.400 tuh. Dan yang belum tercatat ada di tanggal 28 sebesar 2.400. Maka kita gunakan ending balance-nya ini 30.070 di bank statement balance, kemudian kita tambahin karena ini belum dicatat maka jatuhnya deposit in transit sebesar 2.400. Nah, kita tambahin kemudian yang sebelah kanannya di Februari tanggal 3 sebesar 400 itu sudah dicatatnya di sini pas Februari tanggal 8. Kemudian Februari tanggal 12 sebesar 3.100, Februari tanggal 19 sebesar 1.100, Februari tanggal 12 itu dicatatnya tanggal 16 sebesar 3.100 sama, dan selanjutnya di tanggal 23 sebesar 1.100. Maka yang belum dicatat yaitu tanggal 25 dan tanggal 27 sebesar 500 dan 900. Kalau dijumlah totalnya jadi 1.400 masuknya ke outstanding check sebesar 1.400 di sini. Kemudian dari sini kita kurangin, maka kita dapat adjusted bank balance-nya 4.070. Kemudian dari balance per book-nya ini kita tambahin bank collection of not receivable yang udah ada di sini. Of not receivable sebesar 1.000, terus interest revenue earn on bank balance-nya sebesar $15 juga sudah ada. Nah, kemudian kita kurangin oleh expense yang ada seperti service charge, NSF check, dan only rent expense. Kita kurangin dan kita dapat adjusted book balance-nya 4.070 juga sama. Kemudian yang kedua kita diminta untuk seluruh jurnal jurnal yang diperlukan. Karena yang pertama tadi itu ini bank collection of notes receivable, maka cashnya kita debit dan notes receivable kita kredit sebesar $1.000. Kemudian yang kedua ada ini interest revenue earn on bank balance sebesar $15, maka debitnya di cash dan kreditnya di cash di debit dan interest revenue di kredit sebesar $15. Terus yang ketiga ada service charge, kita tulis di sini bank charge sebesar $10, maka cashnya kita kredit. Kemudian di sini ada NSF check from Crown maka account receivable kita debit dan cashnya kita kredit sebesar $700 juga. Tuh. Terus ada monthly rent expense, karena ini expense maka cashnya kita kredit dan rent expense-nya kita masukkan di debit sebesar $330. Maka totalnya ada di $2.055. Selanjutnya nomor 4, Scott Airline membeli pesawat seharga $38.700.000. Di sini dia expect pesawat itu akan berguna selama 6 tahun dan memiliki residual value nilai akhir sebesar $3.500.000. Dia menggunakan metode straight line untuk menghitung depresiasi dari pesawatnya. Maka caranya harga pembelian awal $38.700.000 kita kurangi dengan residual value $3.500.000 dan kita bagi dengan
remain useful-nya selama 6 tahun, maka kita dapat 5.866.667. Ini adalah depreciation expense per tahun. Kemudian kita data expense-nya selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Maka di akhir tahun 2018 kita dapat accumulated depreciation-nya besar 17.600.000. Di sini dia menjual pesawatnya dan laku sebesar 9.300.000 dan kita diminta untuk record the sale of the plane pada Januari. Terjual pesawat sebesar seharga 9.300.000 dan accumulated depreciation-nya sebesar 17.600.000. Maka kita hitung loss equipment-nya dengan cara equipment harga awal pesawatnya kita kurangi harga jual pesawat dan accumulated depreciation. Kita dapat loss equipment sebesar 11.800.000. Kemudian yang B, Richmond membayar $428.000 untuk extract ore sebanyak 275.000 ton di deposit. Di sini kita diminta untuk membuat journal entry dari purchase of mineral right. Itu yang A. Maka journal entry-nya mineral deposit di debit dan cash di kredit sebesar $428.000. Kemudian yang B, journal entry untuk payment of fees and payment of fee dan other cost. Di sini fee-nya ada 180 filling fee, 2.120 license fee dan 65.000 geologic survey. Kita masukin semuanya pada debit fee-nya dan kita masukin juga cash-nya pada kredit. Sebesar total dari fee tersebut $67.300. Kemudian yang C, journal entry dari depletion for first year production. Di sini Richmond nge-remove 45.000 tons ore-nya. Karena 45.000, maka kita cari tahu dulu harga ore-nya per tons, yaitu 428.000 kita bagi 275. Kemudian kita kalikan 45.000 untuk mengetahui nilai dari 45.000 tons ore-nya itu. Maka nilai 45.000 tons ore sebesar $70.036. Nah, kita masukkan depreciation expense di debit dan accumulated depletion di kredit besar $70.036. Kemudian yang C, Tenflex membayar $120.000 for concession stand. Tenflex equipment cost-nya sebesar $120.000 dan estimate bertahan selama 20 tahun dengan residual value yang bernilai 0. Karena bertahan selama 20 tahun, maka 120.000 kita bagi dengan 20, maka per tahunnya memiliki accumulated depreciation expense sebesar 6.000 dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka accumulated depreciation-nya 18.000. Kita catat plan asetnya 18.000 ini terkurang oleh equipment-nya yang sebesar 120.000, maka plan asetnya sebesar 102.000. Nah, ternyata setelah diupdate setelah berlangsung 3 tahun ini, terlihat equipment-nya hanya bertahan selama 6 tahun. Karena sudah dipakai 3 tahun, maka umur yang tersisa hanya 3 tahun dengan net book value-nya sebesar 102.000. Maka depreciation expense per tahunnya 34.000. Dan jurnal di tahun keempatnya, depreciation expense di debit dan accumulated depreciation di kredit sebesar 34.000.
Kemudian yang D, Solar Automobile membayar 300.000 untuk research, 400.000 untuk develop, dan 420.000 untuk acquire a patent. Di sini kita diminta untuk prepare all necessary journal. Nah, semua itu kita masukin ke debit, dan kreditnya kita masukin cash besar total dari 3 tadi, 1.120.000 cash pada kredit. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.